Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Navigation Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah tablet dari Advan, yaitu adalah Advan Tab A8. Jadi kita akan melakukan review bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian nonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari tablet Advan Tab A8 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Advan Tab A8. Jadi ini adalah sebuah tablet terbaru dari Advan yang sudah kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian sampai 3 minggu pemakaian ya guys. Dan kali ini kita akan lakukan reviewnya. Kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari tablet ini ternyata punya performance yang bagus banget ya guys untuk penggunaan sehari-hari. Dalam artian ini tablet memang tidak ditujukan untuk gaming, jadi kalian bisa pakai buat Microsoft Office, kalian bisa pakai buat sosial media, meskipun catatan kayak misalnya Instagram dia cuma bisa Instagram Lite, tapi masih bisa banget. Kalian bisa juga baca buku di Playbook, kemudian kalian juga bisa pakai tablet ini buat kasir, pakai Majo ini aplikasi, salah satu contoh aplikasi kasir, meskipun kita belum coba langsung karena kita tidak punya user access-nya. Tapi itu bisa digunakan. Kemudian kalau mungkin game ringan kayak Clash of Clans masih bisa banget dimainkan di tablet ini. Jadi secara performance, tablet ini tuh punya performance yang termasuk cukup baik di kelas harganya ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi sektor kamera di tablet ini. Meskipun memang kualitas kamera dari tablet ini itu akan sangat ditentukan banget dengan kualitas lampu ataupun lighting di ruangan kalian. Tapi overall ini termasuk salah satu yang masih acceptable ya guys di kelas harganya. Bukan yang terbaik tapi juga bukan yang terjelek ya guys. Tapi ini masih cukup lah guys untuk di kelas harganya ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari tablet Advan Tab A8. Kurang lebih seperti ini dalam kondisi indoor dan tanpa bantuan lampu apapun. Ya silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Advan Tab A8. Kalau misalnya kalian pakai buat Google Meet atau Zoom, ini termasuk tight ya guys untuk wide-nya ya guys. Tapi ya silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Advan Tab A8 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Advan Tab A8. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Kalau kalian pakai buat video, memang pasti akan banyak noise karena cahaya di ruangan ini hanya mengandalkan satu lampu aja, lampu ruangan, dan tanpa lampu tambahan ya guys. Jadi kalau misalnya memang kalian mau improve, silakan kalian tambahkan lighting yang memadai di ruangan kalian. Tapi ya sebenarnya masih cukup lah guys untuk kebutuhan emergency atau misalnya kebutuhan hanya sekedar sekali-sekali untuk video call, ya masih cukup. Meskipun memang jangan dibandingkan dengan HP smartphone di harga yang sama, karena kamera tablet sama kamera smartphone tentunya beda ya guys. Dan silakan terus memberikan komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Advan Tab A8 ini ya guys. Kemudian secara baterai life di tablet ini itu dengan kapasitas 4000 mAh-nya sebenarnya secara SOT itu cuma tembus 5-6 jam, tapi itu sudah cukup banget buat penggunaan sehari-hari sebenarnya. Masih oke lah guys kalau misalnya kalian mau pakai tablet ini misalnya secara mobilitas mau baca e-book masih 5-6 jam itu masih oke sih guys menurut kita. Tapi ya kembali lagi, setiap orang punya kebutuhannya masing-masing, dan ingat ini harganya di 1 jutaan. Jadi menurut kita dengan performance seperti itu sudah termasuk good job lah untuk Advan. Kemudian untuk waktu charging di tablet ini memang tidak mendukung fast charging yang cepat banget ya guys. Jadi kita uji coba pakai kepala charger 20 watt dan itu bisa charging dari 11% ke 100% dalam waktu 2 jam 15 menit. Untuk kapasitas baterai 4000 mAh memang bukan yang terbaik, bukan yang terbagus di kelas harganya. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah sebuah tablet dan tablet 8 inch dan di harga 1 jutaan. Jadi menurut kita sih masih wajar ya guys. Jadi masih cukupan aja ya guys untuk waktu chargingnya. Kemudian dari sektor layar, di sini layarnya itu sudah menggunakan layar IPS HD Plus dengan nyaman banget lah untuk digunakan sehari-hari. Meskipun memang sedikit catatan kalau misalnya kalian buat nonton Netflix, dia hanya maksimal di 540p ya guys. Jadi dia masih belum bisa nonton di 720p karena masalah wideband masih L3 ya guys. Kemudian dari sektor security, tablet ini juga sudah dilengkapi oleh Face Unlock, meskipun akurasinya itu 50/50, jadi kadang berhasil, kadang gagal, bahkan lebih sering gagalnya sih sebenarnya daripada berhasilnya. Ya itu mungkin catatan buat kalian, tapi ya sudah good job lah, maksudnya masih ada fitur security yang disematkan oleh di tablet ini oleh Advan ya guys.
Kemudian tablet ini juga sudah dilengkapi slot SIM card di mana kalian bisa untuk kasih SIM card di tablet ini single SIM card dan dia sudah ada slot micro SD-nya juga. Jadi tablet 8 inch di harga 1 jutaan yang punya SIM card itu hanya di Advan, seingat saya ya, di tahun 2022. Kalau merek lain mungkin ada tapi tidak punya SIM card ya guys, slot SIM card ya guys, yang resmi di Indonesia. Kemudian tablet ini juga sudah dilengkapi dengan port USB Type-C yang sudah mendukung untuk kebutuhan kalian USB OTG guys. Jadi sudah bisa pakai USB OTG di USB Type-C-nya, itu good job lah untuk Advan. Dan itu oke banget lah guys untuk bisa pakai OTG meskipun memang belum mendukung DisplayOut atau MHL ya guys. Kemudian menurut saya secara build quality dari tablet Advan Tab A8 ini itu lebih bagus banget daripada generasi-generasi tablet Advan sebelumnya di harga 1 jutaan ya guys. Jadi kita sudah pernah coba 1-2 tablet Advan di harga 1 jutaan. Nah ini tuh lebih improve guys, secara build quality itu sudah jauh lebih improve dan itu good job lah untuk Advan sudah memperbaiki kualitas build quality-nya ya guys. Kemudian dari sisi software, tablet ini menggunakan Android 11 yang dia sebenarnya ternyata itu Android Go Edition. Kita taunya Android Go Edition dari mana? Waktu kita restart itu ada tulisannya Android Go Edition, itu yang membuat ringan ya guys. Dan di tablet ini tidak ada bloatware dan tidak ada iklan, itu nice banget. Sangat jarang banget di brand-brand sebelah itu yang tidak ada iklannya ya guys. Jadi banyak kan ada iklannya. Dan ini good job lah untuk Advan di harga 1 jutaan lebih sedikit. Dia punya software yang ringan, punya Android Go, dan juga dia tidak ada iklan, tidak ada bloatware yang berat ya guys. Jadi kemarin cuma ada TikTok doang yang bloatware-nya setahu saya. Overall itu nggak ada masalah ya guys. Itu juga bisa di-uninstall kok kalau kalian nggak pakai. Dan itu dia tadi adalah kelebihannya. Kita akan bahas dari sisi kekurangannya juga ya guys. Kekurangan pertama dari tablet ini adalah dari sisi kualitas volume speaker di tablet ini, di mana menurut kita waktu kita coba pakai Google Meet, Zoom Meeting, itu speakernya benar-benar kecil sih guys untuk kualitas speakernya. Untungnya tablet ini juga sudah dilengkapi headphone jack 3,5 mm yang kalian bisa pakai headset ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai headset akan lebih baik sih. Saran saya sih pakai headset aja atau misalnya pakai TWS untuk Google Meet atau Zoom karena memang suara speakernya agak kecil banget ya guys. Untuk di kelas harganya ya guys, meskipun kita mengingat ini tablet 1 jutaan, tapi menurut kita masih bisa dikeraskan lagi untuk volumenya ya guys. Kemudian bagi sebagian kalian yang akan tanya, bagaimana dengan virtual background? Tentunya tidak bisa ya guys, karena ini adalah tablet entry level, dia tidak bisa untuk virtual background ya guys. Kemudian bagi kalian yang bertanya, apakah tablet ini bisa pakai stylus? Kita coba ya guys untuk stylusnya. Di sini kita coba tes stylus. Jadi kalian bisa lihat sendiri, bahkan untuk Baseus Universal Stylus yang seharusnya tuh bisa smooth, itu masih patah-patah. Dan kalian tidak bisa berharap pakai kayak Vivo, kemudian pakai Miles, yang kita sudah pernah teskan stylus itu ke beberapa tablet lainnya, itu tidak support di tablet ini. Jadi sayang sekali untuk stylus memang kita tidak merekomendasikan di tablet Advan Tab A8 ini ya guys. Kemudian tablet ini tidak bisa digunakan untuk presentasi, untuk maksudnya dalam artian tidak bisa pakai DisplayOut, tidak bisa pakai MHL, tidak bisa pakai USB Type-C to HDMI, kemudian juga kalian tidak bisa share screen pakai software, tidak bisa. Jadi kalau Chromecast ataupun dan sebagainya juga tidak bisa. Sangat disayangkan sekali untuk sebuah tablet yang harusnya lebih bisa multifungsi. Tapi ya kita maklumin aja lah guys, karena di harga 1 jutaan lebih sedikit memang fiturnya akan terbatas banget ya guys. Sudah good job lah dikasih USB Type-C, sudah good job lah dikasih unibody tanpa buka back cover, sudah good job lah sudah ada slot SIM card-nya. Ya kita memang tidak boleh berharap terlalu banyak untuk di harga 1 jutaan ya guys, tapi ya ini sudah sangat cukup sih guys untuk seharusnya untuk dari sisi kelebihan kekurangannya. Kalian bisa lihat untuk dari harga 1 jutaan itu apakah masuk atau tidak. Kita juga akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah tablet ini worth atau tidak untuk kalian beli ya guys. Jadi kita masuk ke closing habis ini. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian kualitas review dari tablet Advan Tab A8 ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut Vicky sendiri, untuk tablet Advan Tab A8 ini memang menarik untuk dibeli, mengingat ini adalah tablet 8 inch yang menarik banget ya guys. Untuk keperluan apa saja sih sebenarnya tablet ini kalian bisa pakai buat sosial media, bisa kalian bisa pakai buat untuk baca-baca buku, bisa
Memang ini adalah tablet 8 inch yang compact banget buat baca buku dan termasuk cukup oke banget ya guys untuk kualitas layarnya untuk baca e-book. Atau kalian pakai buat browsing atau kalian pakai buat misalnya kalian mau buat office juga masih bisa, tapi saya tidak menyarankan untuk buat gaming, kemudian tidak menyarankan untuk buat multimedia karena speakernya memang kecil, ataupun misalnya kalian tidak menyarankan juga buat kalian yang pakai ini untuk misalnya untuk kebutuhan seperti kerjain Excel yang multi-sheet itu tidak saya rekomendasikan tablet ini. Tapi kalau kalian pakai tablet ini untuk kasir, itu masih bisa kok guys. Kalian pakai buat untuk baca e-book masih bisa. Jadi ini adalah kesimpulan yang kita bisa sampaikan kepada kalian. Jadi kalau kalian tanya apakah ini worth it, saya jawab tergantung kebutuhan kalian. Kalau memang kalian merasa kebutuhan kalian sudah terpenuhi dengan tablet 8 inch ini, ya silakan aja beli tablet ini karena memang bagus kok guys di harga 1 jutaan. Dan ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis berikan komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.